Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidup.
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku Allah kita adalah Allah yang besar. Dia menyatakan kemuliaannya di tengah kita semua dan tentu saja memperbesar kebaikannya di tengah kita umat manusia. Shalom pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya Vanessa Michelle kembali menemani Anda dalam program Mimbar Agama Kristen. Dan tentu saja kita juga pada hari ini sudah hadir seorang hamba Tuhan, yaitu Pastor Leonard Rizky Sudarli SPD. Ya. Shalom Pastor. Shalom, Vanessa. Pastor Leo lah Ya, ya, boleh kita boleh. persingkat namanya. Ya. Oke, pada hari ini Pastor, kita akan membahas satu tema yang terdapat dalam Roma 6 ayat 13, yaitu hidup sebagai alat kebenarannya. Ya. Dan tentu saja sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana tema dalam Roma 6 ayat 13, bagaimana kita juga dijadikan Tuhan sebagai alat kebenarannya. Sebelum itu kita dipimpin dalam doa oleh Pastor Leo. Silakan Pastor. Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat berkat, buat kebaikan Tuhan yang kami nikmati setiap hari. Bahkan kalau kami ada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua oleh kasih karunia Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu datang di hadapan-Mu, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau hadir bersama-sama dengan kami, mengurapi kami, menolong kami, agar apa yang kami dengarkan bukan sekedar lewat jadi sebuah informasi, tetapi ada impartasi, ada urapan Tuhan atas setiap kami. Kami percaya tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Kalau kami saat ini menyaksikan program ini, itu karena Tuhan mau bicara sesuatu kepada setiap kami. Urapi kami Tuhan, kami siap untuk dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan Pastor Leo. Dan saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pemirsa TVRI, ayat firman Tuhan terdapat dalam Roma 6 ayat 13. Roma 6 ayat 13, demikian firman Tuhan berkata, "Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran." Ya. Nah, Pastor Leo, sebelum kita membahas bagaimana sebenarnya satu kata yang kita ambil ya, alat kebenaran, dan sesuai dengan tema kita pada hari ini, hidup sebagai alat kebenarannya. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, sebelum kita diskusi tentang ayat ini, boleh dipandu dalam renungan singkat, Pastor Leo, silakan. Kalau kita baca Roma 6 ayat 13, dari perikopnya itu diberi judul Mati dan Bangkit dengan Kristus. Itu ayat 1 sampai 14. Kalau saudara baca keseluruhan perikop ini, kita akan menemukan beberapa hal. Paulus sedang bicara tentang kematian Kristus itu bagaikan manusia lama kita yang penuh dengan dosa, yang ikut mati bersama kematiannya, dan manusia baru yang kita sebut kita lahir baru dalam Tuhan, itu bangkit oleh kuasa kebangkitannya. Dan kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi kita menjadi hamba Tuhan. Artinya kita tidak lagi hidup diperbudak oleh dosa atau melayani kepentingan dosa, tapi kita betul-betul menundukkan diri kita kepada Kristus karena kita telah ditebus, kita telah diselamatkan, dan kita adalah manusia baru.
Dan di perikop ini kita bisa lihat bahwa kita itu diselamatkan oleh iman. Iya. Bukan karena kekuatan kita atau usaha kita, tapi keselamatan itu kita terima diberikan oleh Tuhan lewat kematiannya di kayu salib. Amin. Dan di sini juga kita melihat bahwa karena kita sudah diselamatkan, harusnya kita itu hidup untuk Tuhan. Karena kita bukan milik kita sendiri lagi. Dalam Galatia 2 ayat 20 juga bilang bahwa namun aku hidup tapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Iya. Hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus juga seringkali berkata bahwa tubuh ini adalah bait Allah. Amin. Bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri, tetapi diberikan oleh Tuhan dan telah dibeli oleh Tuhan dengan Amin. darah yang mahal. Jadi kita nggak bisa hidup seenaknya, kita harus betul-betul hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Dan dengan hidup untuk Tuhan itu adalah persembahan yang berkenan. Karena Paulus bilang Tuhan mau supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang sejati, hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Oke, Pak Pendeta ya. Kita bicara soal alat kebenaran dan tentu saja ini bagaimana soal hidup kita ya. Memang hidup kita ini akan dipakai Tuhan, dipakai Allah sebagai alat kebenarannya. Nah, kita bicara soal sebenarnya apa yang dimaksud dengan senjata kebenaran, Pak Pendeta. Karena Pak Pester, soalnya di sini kita sudah membaca di ayat 13 ada kata-kata senjata-senjata kebenaran, tapi ada juga senjata-senjata kelaliman. Nah, kalau kita bahas soal ini, apa sebenarnya yang dimaksud dengan senjata kebenaran? Senjata, memang dalam terjemahan baru digunakan kata senjata karena memang kebenaran itu salah satu dari perlengkapan senjata Allah. Jadi ada firman Tuhan menuliskan juga tentang kenakanlah perlengkapan senjata Allah, dan kebenaran itu adalah ikat pinggang. Dan sebenarnya juga kita tidak bisa memaknai full sebagai sebuah senjata dalam artian berperang, karena dalam terjemahan aslinya sebenarnya bukan senjata tetapi alat. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan instrument of righteousness. Instrument atau artinya sarana atau media atau alat. Artinya hidup kita atau bagian-bagian tubuh kita ini sebuah metafora yang Paulus coba gambarkan bahwa setiap aspek kehidupan kita, setiap bagian tubuh kita, setiap hal di dalam hidupnya kita harus kita gunakan jadi instrumen atau alat yang kalau kita pakai itu mempermuliakan Tuhan dan memberitakan kebenaran. Mungkin itu yang dimaksud dengan senjata. Lebih sebenarnya lebih ke instrumen ya, bukan dalam artian secara harfiah kita itu berperang. Gitu. Tapi sebenarnya bisa juga ya kita bisa ada kata-kata berperang dengan Allah. Betul, karena firman Tuhan bilang peperangan yang kita hadapi sekarang bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan penghulu-penghulu di udara, kuasa-kuasa di udara. Perangnya dalam dimensi roh, dan Tuhan bilang kita harus mengenakan semua perlengkapan itu. Ada firman Tuhan, keselamatan, kerelaan untuk menginjil, dan salah satunya adalah ikat pinggang kebenaran. Jadi salah satu alat perang juga adalah kebenaran. Pak Pendeta, Pak Pastor Leo, sorry. Ini sebenarnya ya mungkin kadang kita lumayan bingung bagaimana kita dikatakan mengenakan senjata-senjata kebenaran, atau sebenarnya kita ini adalah senjata kebenaran itu sendiri. Manusia inilah senjata kebenaran sendiri. Karena kan itu cukup membingungkan ya, antara kita sebagai manusia yang mengenakan senjata kebenaran dengan kita sebagai senjata kebenarannya Kristus. Sebenarnya waktu Paulus bilang anggota-anggota tubuh, itu dia seperti memberikan sebuah kiasan. Tapi ada juga di firman Tuhan bilang yang kayak kalau memang tangan kirimu bikin kita bisa binasa, mending potong saja tangan kiri daripada satu tubuh ini binasa. Kalau matamu membuat engkau berdosa, mending congkel saja, mending kita tanpa mata tapi kita bisa masuk surga, kita bisa selamat. Tapi itu juga bisa selain secara literal berbicara tentang anggota tubuh, itu juga bisa berbicara tentang aspek kehidupan. Seperti bagaimana Tuhan menggambarkan bahwa kita ini jemaat sebagai satu tubuh tetapi banyak anggota.
banyak bagian tubuh. Begitu juga yang Paulus coba katakan bahwa kita ini manusia punya banyak aspek kehidupan. Kita punya dunia pekerjaan, Iya. ada rumah tangga, persahabatan, karir, bahkan pelayanan, dan semua itu adalah aspek-aspek dalam hidup kita. Amen. Dan di perikop ini juga Paulus menjelaskan bahwa kita itu nggak bisa melayani Tuhan hanya setengah-setengah. Oke, iya Atau benar. satu tubuh melayani Tuhan tapi tangan kiri tidak. Tidak, Satu benar. tubuh melayani Tuhan tapi mata tidak. Jadi yang dimaksud dengan kita harus menyerahkan anggota tubuh kita, artinya setiap bagian dari tubuh kita, setiap apa yang Tuhan percayakan di hidup kita, harusnya itu melayani Tuhan. Amin. Bukan sebaliknya melayani si iblis. Iya. Kalau kita melayani iblis, kita akan menyerahkan setiap kemampuan dan apa yang kita punya untuk melakukan dosa. Benar. Sebaliknya, kalau kita adalah hamba Tuhan atau melayani Tuhan, kita akan mempersembahkan setiap yang kita punya untuk melakukan kebenaran, untuk melayani Tuhan. Jadi kalau kita mau hidup jadi alat, artinya keseluruhan aspek hidup kita secara utuh kita betul-betul persembahkan untuk Tuhan dan hidup untuk Tuhan. Dan hidup untuk Tuhan. Iya. Oke. Nah, Pastor Leo, sebenarnya tubuh kita dijadikan sebagai alat kebenarannya itu memang Tuhan yang jadikan atau kita yang mau? Gitu. Kalau misalnya benar-benar Tuhan yang jadikan tubuh kita sendiri sebagai senjata kebenarannya, kenapa Tuhan memilih kita sebagai senjata kebenarannya? Ya. Saya pernah bilang satu kalimat ini. Tuhan bisa melakukan segalanya, Iya. tetapi Dia tidak mau melakukan segalanya. Oke. Jadi Dia bisa semuanya, tapi Dia memilih ada bagian-bagian tertentu yang Dia mau kita yang kerjakan. Kalau berdasarkan dipilih atau yang dijadikan, memang betul saat kita tuh dipilih dan dikuduskan oleh Tuhan. Saat kita lahir baru oleh kematiannya, oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, kita dijadikan manusia baru. Kita istilahnya lahir baru. Lahir baru. Oke. Dan sebenarnya arti kata kudus itu sebenarnya adalah dipisahkan atau dikhususkan, dibedakan, berbeda daripada yang biasanya. Jadi kita itu dikhususkan Tuhan untuk hidup dengan cara berbeda daripada orang di dunia ini. Iya. Hidup dengan prinsip kerajaan Allah yang seringkali terbalik dengan prinsip di dunia ini. Misalnya kalau kita mau naik dapat promosi, kita harus injak orang lain supaya kita dipromosi. Tapi prinsip kerajaan Allah justru barang siapa yang menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia melayanimu. Iya. Melayani. Dan barang siapa mau menjadi ditinggikan, dia merendahkan. Sebaliknya, kalau orang dunia bilang kalau mau kaya itu kita harus hemat, pelit sepelit-pelitnya, kalau perlu curang supaya kumpul harta lebih banyak. Sebaliknya, firman Tuhan bilang ada yang menebar harta tapi semakin kaya. Iya. Ada yang menghemat tapi semakin miskin. Karena prinsip kerajaan Allah, semakin kita murah hati, semakin kita memberi, maka kita semakin diberkati. Amin. Ada banyak hal. Dunia bilang benci dan balas musuhmu. Tuhan bilang justru ampuni, kasihi, bahkan berdoa bagi mereka. Jadi dengan menghidupi cara hidup yang Tuhan ajarkan dalam firman Tuhan, itu kita sedang menghidupi atau mempraktikkan yang Tuhan maksud. Kita itu dipilih dan dikuduskan, Amen. dikhususkan Tuhan jadi senjata atau instrumen kebenaran. Oke. Sehingga kemanapun kita pergi, orang lihat ada sesuatu yang berbeda dari hidup kita. Biasanya kalau keadaan seperti ini, dia bakal marah atau balas atau maki atau curang atau mundur atau menyerah atau hal-hal selainnya. Tapi saat kita menerima keselamatan dari Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai panduan kita untuk hidup, Iya. kita akan menghidupi kebenaran Tuhan dan itu akan terpancar dari seluruh aspek kehidupan kita. Oke. Nah, Pastor Leo tadi sempat menyinggung soal lahir baru. Ya. Nah, itu Tuhan memilih kita untuk dikuduskan menjadi senjata kebenarannya. Ya. Tapi bukankah lahir baru itu kita sendiri yang menyerahkan diri, gitu? Karena mungkin Tuhan memilih semua umat ya, semua manusia untuk diselamatkan, Ya. memilih seperti itu. Tapi kadang kita yang tidak mau dipilih. Nah, kalau bicara soal lahir baru, bukannya kita yang menyerahkan diri kita sendiri? Apakah itu
pada saat kita mungkin bisa dibilang tidak menyerahkan diri atau tidak lahir baru, kita juga tidak bisa dijadikan sebagai senjata kebenarannya. Ya, sebenarnya ada konsep tentang keselamatan yang harus kita mengerti ya. Keselamatan itu diberikan, tetapi saya kasih ilustrasi. Iya. Misalnya Vanessa, kamu punya 4 permen, saya punya 1 permen. Kamu mau permen saya? Misalnya kamu mau. Kalau saya kasih permen ini ke kamu, permen kamu jadi berapa? Jadi 1. Ya? Permen saya. Kamu kan sudah punya 4. Oh, punya 4, Iya. 5. Terus saya kasih kamu 1, punya kamu jadi berapa? 5. Belum tentu. Kalau kamu nggak terima? Kan saya mau. Belum tentu kalau kamu nggak terima. Oh, Tidak iya. semua orang yang dikasih mau terima. Oke. Ya. Jadi Tuhan itu ciptakan kita unik, beda dengan ciptaan yang lain. Tuhan berikan kita satu hal yang unik, yaitu kehendak bebas. Oke. Tuhan telah memberikannya kepada kita, tapi keputusan kita untuk menerimanya. Bukan kita yang berusaha atau berjuang dengan perbuatan baik untuk mendapatkan keselamatan. Itu semua kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia, oke. Bagian kita adalah menerimanya. Oke. Kita menerima, mengakui dan percaya dalam hati. Amen. Dan ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tubuh kita menjadi bait Allah, yaitu Roh Kudus tinggal dalam kita. Amen. Dan Roh itu yang memampukan kita untuk berproses berubah serupa dengan Tuhan. Iya. Keselamatan itu instan, tetapi pertumbuhan rohani itu butuh proses dan waktu. Amen. Makanya Paulus bilang, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita bisa saja diselamatkan. Misalnya kita ikut KKR, kita terima keselamatan, kita mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima Roh Kudus, tapi kalau kita nggak menundukkan diri kepada firman, membangun disiplin rohani untuk belajar bagaimana cara hidup yang Tuhan mau, kita akan stuck di satu tempat. Amen. Jadi memang bukan usaha kita, tapi ada bagian kita. Iya. Karena Tuhan itu, bagi saya pribadi, Tuhan itu Tuhan yang elegan. Oke. Tuhan yang nggak maksa kita. Untuk selamatkan kita pun Tuhan itu memberikan kepada kita dan keputusan kita untuk menerimanya. Dia nggak paksa kita. Amen. Oke, jadi memang seperti itu ya, Pastor Leo. Memang cukup menarik karena mungkin saja Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, ya keselamatan. Bisa disebutkan juga Tuhan memang mau kita ini selamat, tapi masalah keselamatan itu perseorangan ya, Pastor. Itu dari diri kita sendiri. Apakah kita mau mengambil keselamatan itu atau tidak? Apalagi bicara soal lahir baru, memang dijadikan sebagai senjata kebenarannya, bukan hanya Tuhan sendiri yang bekerja, tapi kita juga yang mau bekerja sama dengan Tuhan atau tidak. Seperti itu ya, Pastor Leo. Nah, dan tentunya pemirsa TVRI, kita masih bakal membahas lebih dalam lagi bagaimana tema kita hari ini, menjadi orang yang benar-benar hidupnya dijadikan sebagai senjata kebenaran oleh Tuhan. Dan juga kita akan membahas lagi ya, Pastor Leo, bagaimana firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 13, tapi kita dengarkan pujian yang satu ini. Saat ku merasa hancur, kasih-Mu pulihkan
masih dalam program Mimbar Agama Kristen dan tentu saja kita bakal membahas lebih dalam Roma 6 ayat 13 yaitu hidup sebagai alat kebenarannya. Nah, kalau tadi Pastor Leo kita sudah membahas bagaimana kita menjadi senjata kebenaran Allah dan tentu saja itu merupakan bisa disebut dengan kerjasama juga ya. Tidak hanya Allah sendiri yang mau kita menjadi senjata kebenarannya, tetapi juga tentunya kita mau untuk digunakan sebagai senjata kebenarannya. Nah, Pastor Leo, bagaimana sebenarnya kita itu kadang kita berpikir ya, oke, fine, mungkin kita dipilih Allah untuk menjadi senjata kebenarannya. Nah, ada kalimat yang tadi sudah saya sebutkan di awal, senjata kelaliman. Nah, di sini juga dikatakan janganlah kita menyerahkan anggota tubuh kita untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Nah, mengapa kita tidak boleh menyerahkan anggota tubuh kita itu kepada dosa, Pendeta Leo, Pastor Leo? Iya, kita itu kan hamba. Kalau bukan hamba Tuhan, ya hamba apa lagi? Pasti hamba iblis. Iya. Ya, itu gampang kita bedakan. Kalau segala hal, kalau kita lakukan hal-hal yang menjurus ke dosa, yaitu kita sedang memberikan diri kita untuk jadi hamba iblis. Padahal Yesus mati di kayu salib untuk keluarkan kita dari situ. Untuk buat kita untuk tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi menerima kasih karunia Tuhan. Dan saat kita menerima keselamatan itu, kita lahir baru, kita tidak berjuang dengan kekuatan kita sendiri, tapi ada Roh Kudus yang menjadi kekuatan atau kemampuan yang memampukan kita untuk tidak menjadi hamba dosa lagi. Jadi ada semacam spiritual force, kayak kemampuan dari Tuhan yang memampukan kita untuk terlepas dari belenggu, untuk berhenti dari kecanduan, untuk betul-betul meninggalkan dosa. Walaupun itu berprogres, tapi kita tidak berjuang sendirian. Ada Tuhan yang memampukan kita, menguatkan kita. Dan alasan kalau kenapa kita tidak memberikan diri kita jadi senjata kelaliman, ya karena kita sudah ditebus. Karena memang pada mulanya kita itu tidak diciptakan untuk jadi senjata kelaliman. Kita diciptakan pada mulanya untuk Tuhan. Dari Tuhan, untuk Tuhan di Taman Eden. Tapi iblis merusak rencana Tuhan hingga kita jatuh dalam dosa. Sehingga kita mulai tercemar oleh dosa, mulai melakukan dosa, melakukan kelaliman. Dan Tuhan gak berhenti di situ. Dia terus berjuang untuk bagaimana cara menyelamatkan kita, membawa kita kembali kepadanya seperti desain awal, menikmati keintiman bersama Tuhan dalam hadiratnya selama-lamanya. Gitu. Seperti itu ya. Tapi kadang orang berpikir ya, mungkin juga di luar sana kita sebagai orang Kristen, entah itu sudah lahir baru, sudah benar-benar mau menyerahkan diri dan bahkan menerima Tuhan secara sempurna, tapi namanya manusia, kita masih berbuat dosa. Bagaimana sebenarnya tanggapan dari Pastor Leo dengan kita yang harusnya itu sudah benar-benar bisa hidup sebagai senjata kebenaran Tuhan, tapi malah mungkin salah satu anggota tubuh kita itu masih berdosa, Pastor Leo? Ya. Sebelum kita masuk ke caranya, mungkin kita pahami dulu maksudnya menyerahkan jadi senjata kelaliman ini seperti apa ya. Mungkin kita bisa saja ada di gereja, bisa saja kita melayani, tapi di sisi lain ada satu hal kecil yang kita masih lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Atau mungkin dosa juga kan zaman sekarang itu lebih kreatif ya. Nonton social media, scrolling sampai berjam-jam, itu kita mungkin saja bilang tidak dosa, padahal itu bisa saja diidentifikasi sebagai dosa. Karena itu menguras semua waktu kita, atensi kita, dan tidak pernah punya waktu lagi dengan Tuhan, bahkan itu bersifat kecanduan. Kemudian mungkin kita bisa terlihat melayani di gereja, bahkan kita setiap minggu di gereja, di tengah minggu pun selama setiap hari di gereja. Tapi bisa saja kita terlihat rohani, tapi bisa saja kita sedang jatuh dalam dosa, yaitu dosa keangkuhan atau dosa egois. Karena kita melakukannya bukan untuk Tuhan, tapi untuk diri kita. Motivasinya salah, tujuannya salah, bisa saja juga itu dosa. Jadi yang dimaksud dengan kita jangan memberikan anggota tubuh, ini berbicara sebagian-sebagian atau sepotong-sepotong yang masih melakukan kelaliman.
yang masih melakukan kedagingan atau yang bersifat dosa. Jadi yang Paulus maksud kita betul-betul secara menyeluruh, secara utuh untuk menjadi alat kebenarannya. Oke. Nah kalau untuk gimana caranya supaya kita tidak memberi diri ke kelaliman, menjadi senjata kelaliman, seringkali kita tuh orang Kristen mindsetnya selalu defensif. Ya. Defensif artinya saya hidup berusaha untuk tidak jatuh dalam dosa. Saya hidup jangan sampai saya keceplosan, jangan sampai saya jatuh dalam dosa. Kita hidup berhati-hati sekali, jangan sampai jatuh dalam dosa. Mindset kita defensif atau istilahnya survival. Berusaha untuk bertahan aja, jangan sampai jatuh dalam dosa. Padahal Tuhan panggil kita bukan hanya untuk hidup tidak jatuh dalam dosa. Ya. Tetapi ada sebuah tujuan yang besar yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Ada sebuah misi yang Tuhan berikan kepada kita. Ada sebuah rancangan yang besar, masa depan yang luar biasa yang Tuhan siapkan buat kita. Dan kita harus berlari-lari mengejar tujuan itu. Itu panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Termasuk amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita. Waktu sebelum Yesus terangkat ke surga, dia bilang, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Ajarlah mereka semua yang kuajarkan kepadamu dan baptislah mereka. Beritakan sampai ke ujung bumi. Itu sebuah misi yang bukan hanya diberikan kepada pendeta, tetapi kepada semua anak-anak Tuhan, semua kita yang percaya kepada Dia. Ini tugas kita. Itulah tujuan dari senjata kebenaran. Oke. Kalau kita fokus untuk menghindar dari dosa tanpa punya tujuan, itu akan sulit sekali. Ibaratnya kita disuruh ada challenge naik sepeda di sebuah garis lurus. Kita akan susah sekali seimbang karena kita menghindari kiri dan kanan. Iya. Tapi kalau kita fokus kepada tujuan yang di depan, kita akan mengayuh dengan cepat. Kita akan bisa berjalan dengan lurus. Menghindar dari tidak memberi diri kepada dosa, itu bukan hanya sekedar berjaga-jaga supaya tidak berdosa, tapi berlari-lari mengejar tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan, oke. Saat kita berlari mendekat kepada Tuhan, mengejar hadiratnya Tuhan, kita tidak perlu sibuk-sibuk atau capek-capek untuk meninggalkan dosa. Dosa akan tertinggal sendiri ke belakang. Seperti ada kesaksian orang yang perokok berat. Saat dia berusaha meninggalkan rokok dengan kekuatannya, itu sangat sulit. Beberapa hari jatuh lagi. Tapi ketika dia berlari mengejar Tuhan, mencari hadirat Tuhan, dia menemukan panggilan hidupnya, dia mengejar Tuhan, dia keinginannya untuk rokok tiba-tiba sudah hilang sendiri. Sudah mulai luntur dengan sendirinya. Karena kita sudah berlari-lari ke sebuah tujuan yang Tuhan siapkan, kita akan melupakan dosa-dosa kita yang di belakang. Jadi bisa jadi tips juga. Kita supaya nggak capek-capek bergumul melepas diri dari dosa. Jangan hanya fokus melepas, fokus mengejar Tuhan. Fokus mengejar Tuhan ya. Itu ya. Ya itu memang sebenarnya jadi poin utama pembahasan kita hari ini ya, Pastor Leo. Sebenarnya tujuan Tuhan menjadikan kita sebagai senjata kebenarannya bukan bertahan untuk tidak jatuh di dalam dosa. Bukan hanya defensif, tapi ofensif. Kita harus menyerang. Oke, jadi menyerang yang dalam artinya kita juga harus mencari jiwa-jiwa ya, bisa disebut begitu. Bernubuat, kita memberitakan Tuhan dan mendapatkan jiwa-jiwa yang lebih banyak. Nah seperti itu Pastor Leo. Oke, ini lebih menarik lagi ya pemirsa TVRI, bagaimana Tuhan menjadikan kita sebagai alat kebenarannya, karena kita mungkin saat ini ya sebagai umat manusia kita hanya berfokus agar tidak berdosa, tidak jatuh dalam dosa, tidak berulang-ulang kali jatuh dalam dosa. Tapi sebenarnya kita adalah manusia, pada saat kita mungkin jatuh ke dalam dosa, kita kembali lagi pada roh. Bisa disebut seperti itu ya Pastor Leo. Oke, tapi ini sebenarnya ada hubungannya dengan berserah diri kepada Allah atau tidak Pastor? Ya, berkaitan besar karena Yakobus 4 ayat 7-8 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia atau Allah akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Firman Tuhan di sini sangat jelas. Sebelum kita melawan iblis,
kita itu harus tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Amin. Kita harus menyerahkan hidup kita di bawah otoritasnya Tuhan. Iya. Lalu kita bisa melawan iblis. Untuk menjadi senjata kebenaran dan melawan kelaliman, kita harus tunduk, betul-betul taat kepada otoritas Tuhan. Nah, firman Tuhan sudah bilang kalau kita tunduk kepada Allah dan melawan iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Dan di sini juga ada satu kalimat yang signifikan bagi saya karena dikatakan mendekatlah kepada Allah, maka Allah mendekat kepadamu. Jadi kedekatan kita dengan Tuhan tidak ditentukan dari Tuhan, tapi dari kita. Kalau mau bilang Tuhan mau dekat sama kita, memang dia sudah pengen banget dekat sama kita. Kurang bukti apa? Nyawanya pun dia berikan bagi kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau mendekat kepada dia? Tuhan menyerahkan nyawanya meskipun dia nggak punya garansi bahwa kita akan meresponi kasihnya. Tapi dia tetap naik ke kayu salib, korbankan nyawanya bagi kita. Dan kedekatan kita dengan Tuhan ditentukan dari kita. Maukah kita semakin dekat dengan Tuhan? Amen. Jadi istilahnya sepengen-pengennya kita dekat sama Tuhan, Tuhan itu lebih pengen dekat sama kita. Jadi semakin kita mendekat kepada dia, mengejar dia, kita akan diberikan kuasa untuk mengusir setan, untuk melakukan tanda-tanda mujizat yang heran. Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Oke, seperti itu ya. Jadi memang ada hubungannya juga ya, Iya. Pastor Leo, bagaimana memang untuk menghindar atau untuk tidak jatuh ke dalam dosa itu tidak bisa hanya mengandalkan diri kita sendiri, tapi juga tentu harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Pastor Leo, bagaimana dengan mungkin kalau bisa dibilang ya anak-anak muda sekarang atau mungkin juga ya orang-orang di luar sana ada istilah YOLO, you only live once, atau hidup itu hanya sekali. Mungkin kayak pengen rasa sesuatu yang ternyata pada saat kita sebagai orang Kristen itu adalah sesuatu yang bisa menjauhkan diri kita dari Tuhan. Tapi kadang pikir, sekali aja deh kayak gitu. Nah, tanggapan dari Pastor bagaimana sebenarnya untuk masalah hidup ini hanya sekali? YOLO, you only live once. Ada banyak sih quotes-quotes yang diciptakan oleh dunia ini yang sebenarnya tidak alkitabiah atau bukan berdasar pada kebenaran. Sama seperti kayak be yourself. Itu kan kedengaran positif, tapi sebenarnya tidak alkitabiah. Karena Tuhan bukan ciptakan kita menjadi diri kita sendiri, tapi menjadi yang Tuhan mau. Menjadi Tuhan yang Tuhan desain. Jadi be confident, percaya diri. Kita harusnya bukan percaya diri, tapi percaya Tuhan. Jadi itu quotes-quotes, YOLO. Hidup hanya sekali, nikmati selagi kamu bisa. Tapi tidak alkitabiah, karena hidup kita bukan hanya sekali, tetapi hidup yang singkat kita di bumi yang menentukan kekekalan kita nanti. Jadi kata YOLO ini tidak alkitabiah karena nggak ada kekekalan di dalamnya. Benar. Padahal harusnya kita hidup dengan mindset kekekalan. Kita hidup paling 70 tahun kurang lebih rata-rata orang hidup. Itu tidak sebanding dengan kekekalan yang akan kita lewati, yang akan kita lalui nanti, yang akan kita pergi nanti. Dan apa yang kita lakukan di hidup kita yang cuma sekali ini akan menentukan bagaimana nanti kita di kekekalan. Maukah kita mempertaruhkan kekekalan kita untuk sebuah hidup yang hanya singkat ini? YOLO itu biasa mendorong anak-anak muda atau orang untuk setidaknya dalam hidup saya pernah cobalah biar sekali. Setidaknya. Itu sebuah mindset yang lahir karena sebenarnya karena kurang mengenal Tuhan. Mereka pikir bahwa firman Tuhan, semua batasan-batasan dan larangan-larangan yang diberikan kepada kita itu bertujuan untuk membatasi kebahagiaannya kita. Seolah-olah perintah Tuhan itu atau firman Tuhan membatasi kebebasan kita. Padahal sesungguhnya firman Tuhan itu bukan membatasi kebebasan kita, tetapi melindungi kebebasan kita. Contoh, orang mau saat pacaran, biasa anak muda pengen coba seks bebas misalnya, melakukan itu. Padahal dengan kekudusan, Tuhan sedang memelihara kebahagiaan nanti yang kita nikmati dalam pernikahan. Karena kekudusan itu menjaga kualitas pernikahan kita.
Oke. Ketika kita jatuh dalam bergonta-ganti pasangan, itu menurunkan kualitas atau desain awal yang Tuhan ciptakan buat kita. Amen. Dan begitupun dengan hal-hal yang lain, mau narkoba, mau sebuah kebiasaan buruk yang orang-orang yang kita sebut perbuatan-perbuatan jahat, itu sebenarnya Tuhan minta kita untuk kebebasan kita agar kita tidak dibelenggu, agar kita bisa menikmati hidup yang sesungguhnya. Contoh, Ya. ampuni musuh. Mm-mm. Tuhan perintahkan ini serius. Kita mengampuni orang bukan ketika mereka minta maaf, Iya benar. tapi ini sebuah tindakan satu pihak. Aku mengampunimu meskipun kamu gak minta maaf karena Tuhan yang suruh. Iya. Ampunilah musuhmu, bahkan berdoalah. Ternyata Mm-mm. setelah dipelajari, kepahitan atau benci kepada seorang itu bagaikan meminum racun dan berharap orang lain yang mati. Mati. Oke. Mm-mm. Dengan membenci, kita sebenarnya sedang menggerogoti diri kita sendiri. Iya. Dan Tuhan ingin kita terlepas dari itu. Tuhan ingin kita sembuh dan kita hidup sepenuhnya dengan cara mengampuni. Tapi kita pikir, Tuhan kenapa gitu banget sih? Kenapa saya harus ampuni musuhku, mengasihi musuhku? Karena Tuhan ingin menjaga kebebasan kita. Iya. Bukankah kita seperti diperbudak ketika kita benci sama seseorang? Mm. Seperti kita udah nggak punya energi untuk menikmati hidup. Jadinya semua energi lari ke membenci orang itu, Membenci pikirin orang, gimana hancurin dia, balas dia. Padahal yang Tuhan mau kita menikmati hidup yang adalah pemberian Tuhan sepenuhnya buat kita. Oke. Ya mungkin bisa dibilang ya kadang manusia ini seperti yang Pastor Leo katakan tadi, kadang kita merasa kenapa Tuhan itu jahat atau terlalu menekan kita, padahal sebenarnya Tuhan itu berusaha melindungi kita dari pilihan kita yang mungkin bisa jadi salah. Karena Ya. kadang kita merasa Tuhan tidak sayang kita, Tuhan meninggalkan kita, padahal sebenarnya pilihan kita itu yang salah, yang Ya. membuat kita merasa Tuhan itu jauh dari kita. Oke, Pastor Leo, sebenarnya bagaimana agar kita ini benar-benar bisa mempertahankan diri kita untuk tidak jatuh ke dalam dosa? Ya bisa dibilang mungkin kita manusia punya berapa kali sering jatuh dalam dosa tanpa kita sadari, atau mungkin kadang kita sadari dan bahkan kadang kita menyalahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana sebenarnya cara kita itu benar-benar mungkin pada saat kita jatuh ke dalam dosa, kita bisa kembali lagi kepada Allah. Gitu. Pastor Leo, mungkin ada sedikit tips dari Pastor Leo untuk kita benar-benar bisa menjaga anggota tubuh kita dari kelaliman atau dosa. Iya. Kalau bilang jatuh dalam dosa, yang namanya kita masih manusia, masih memungkinkan kita bisa jatuh dalam dosa. Dan Tuhan Yesus itu menebus dosa kita satu kali untuk selamanya. Amin. Artinya kita setiap kali kita jatuh dalam dosa, kita datang kembali kepada Tuhan dan minta ampun sama Tuhan, kita bertobat. Itu namanya hidup dalam pertobatan. Pertobatan itu bukan sekali terima Yesus, bertobat, harus sempurna tuh sampai akhirnya. Ya. Tetapi pertobatan itu adalah perjalanan kita, perjuangan kita, apapun yang terjadi kita terus bertobat setiap hari. Katakanlah bukan dosa yang seperti kayak abis bunuh orang mungkin, atau abis buat ini itu. Mungkin hanya sekedar saya tidak sengaja gosipkan orang lain. Iya. Besok setiap hari berdoa, minta ampun pada setiap perbuatan buruk kita, untuk atas setiap dosa kita. Itu namanya hidup dalam pertobatan. Amen. Setiap hari kita bertobat, setiap hari kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu. Benar. Kita lemah, hanya oleh karena kasih karunia Tuhan kita mampu. Itu juga membantu kita untuk tetap sadar bahwa kita ini nggak bisa sombong. Iya. Kita ini lemah, kita ini tidak ada apa-apanya Benar. tanpa Tuhan. Jadi selalu datang kepada Tuhan, minta ampun. Minta ampun. Oke. Tapi dalam Yakobus juga ada katakan bahwa hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan agar kamu sembuh. Amin. Ada kata yang unik di sini, dikatakan agar kamu sembuh. Sembuh. Oh ya. Saat kita mengaku dosa sama Tuhan, dosa kita diampuni. Amin. Tapi untuk sembuh, untuk terlepas dari sebuah pola keterikatan yang berulang, kita butuh orang. Kita butuh manusia lainnya. Oke. Yang kita percaya, entahkah itu pemimpin rohani atau
komunitas, makanya kita sangat butuh komsel, cell group atau mungkin kelompok kecil di mana kita setiap minggu bisa berkumpul, sharing firman, saling menguatkan. Kita butuh orang-orang lain agar kita bisa saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Karena ada kuasa dari doa-doa orang percaya, apalagi mereka berkumpul lebih dari satu orang. Untuk diampuni, mengaku sama Tuhan, itu sudah pasti. Benar. Tapi untuk sembuh atau untuk pulih, kita butuh terbuka kepada seseorang yang kita percaya. Oke. Pastor Leo, memang kita udah membahas panjang sekali ya soal Roma 6 ayat 13 ini, bagaimana hidup kita harus menjadi senjata kebenaran Tuhan. Dan tentu saja Pastor Leo, kita sudah selesai membahas, dan juga pemirsa TVRI, semoga apa yang telah kita bahas, apa yang telah disampaikan juga bisa menjadi kekuatan bagi tubuh rohani kita juga. Dan Pastor Leo, sebelum kita menutup program kita pada hari ini, boleh untuk closing statement-nya pada hari ini, dan juga bisa langsung ditutup dalam doa. Oke, untuk close, saya ingin kembali ambil satu kalimat terakhir dalam Yakobus 4 ayat 7 sampai 8 tadi yang tentang tunduk kepada Allah, lawanlah iblis. Di kalimat terakhir ada dikatakan, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Terkadang kita itu hidup seperti mendua hati, atau istilahnya dualisme. Kadang ada waktunya kita rohani, kadang ada waktunya kita duniawi. Kadang saat di gereja kita betul-betul angkat tangan, memuji dan menyembah Tuhan, katakan amin buat firman Tuhan. Tapi kadang waktu pulang dalam pekerjaan, kita bilang jangan bawa-bawa Tuhan dalam pekerjaan. Business is business, rohani adalah rohani. Ini pekerjaan. Jangan campur-campurkan rohani dengan pekerjaan. Seolah-olah kita seringkali dualisme atau mendua hati seperti itu. Padahal pada mulanya segala sesuatu yang kita lihat hari ini adalah diciptakan dari roh. Karena pada mulanya Tuhan menciptakan sesuatu yang roh, menciptakan sesuatu yang fisik. Jadi sebenarnya tidak ada istilah rohani, jasmani. Sebenarnya rohani itu mencakup segala hal. Pekerjaan saudara itu rohani. Keluarga saudara itu rohani. Kesehatan saudara itu rohani. Semua aspek kehidupan saudara itu berhubungan dengan Tuhan. Jadi kalau kita bilang kita mau memberikan diri kita sebagai alat kemuliaan Tuhan, sebagai senjata kebenaran, mari kita berikan semua aspek kehidupan kita untuk mempermuliakan Tuhan. Baik di gereja, dalam marketplace pekerjaan, rumah tangga, bahkan di seluruh aspek kehidupan kita, mari kita bawa kebenaran bagi orang-orang. Amin untuk firman Tuhan, dan mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat sesi hari ini, buat kesempatan kami bisa merenungkan firman. Biar Roh Kudus Engkau terus menolong kami, berikan kami hikmat tentang bagaimana kami harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, seperti apa yang Tuhan rancangkan. Tolong setiap kami Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, untuk menjadi alat kebenaran-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Berkati kami untuk jadi keluarga yang baik, untuk jadi ayah, suami, atau istri, ibu, anak bagi keluarga kami. Bantu kami menjadi karyawan atau pengusaha, pebisnis yang baik. Bantu kami menjadi masyarakat yang baik, agar dari setiap aspek kehidupan kami mempermuliakan Tuhan kemanapun kami pergi. Dan biar lewat apapun yang kami lakukan, kami terus mempermuliakan Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, agar penyertaan Tuhan sempurna buat setiap kami. Kemanapun kami pergi, kami jadi berkat Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kiranya damai sejahtera, sukacita dari Tuhan, penyertaan dari Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pastor Leo kasih, untuk Vanessa. diskusi kita pada hari ini, dan tentu saja pemirsa TVRI, biarlah apa yang telah kita bahas pada hari ini selalu menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dan percayalah, Tuhan ingin kita menjadi alat kebenarannya, tapi itu tergantung dari kita, apakah kita mau menjadi alat kebenaran Tuhan atau tidak. Dan saya Vanessa Michelle pamit undur diri. Shalom, sampai jumpa.